Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Nami Buddhaya. Yang kami hormati Saudara Presiden Republik Indonesia, Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Wakil-Wakil Ketua dan anggota DPR Republik Indonesia, Saudara Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan anggota DPD Republik Indonesia, Saudara Ketua dan Wakil Ketua lembaga-lembaga negara, para menteri dan anggota kabinet kerja yang duduk berada di sebelah kanan dan kiri kami. Penataan formasi protokoler baru ini merupakan bentuk apresiasi kami kepada menteri dan anggota kabinet kerja sebagai mitra kerja sekaligus pembantu presiden dalam mengelola pemerintahan. Ini mohon disorot oleh kamera, karena inilah yang akan menggunakan APBN negara kita. Jadi supaya rakyat mengetahui. Terima kasih para undangan dan hadirin yang kami muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada siang hari ini kita dapat hadir pada rapat paripurna DPR Republik Indonesia dalam rangka pembukaan masa persidangan pertama tahun sidang 2015-2016. Rapat paripurna DPR Republik Indonesia pada hari ini didasarkan pada pasal 20 ayat 1 serta pasal 23 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1445, pasal 228 ayat 1, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, pasal 15 ayat 1, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Oleh karena itu, rapat paripurna hari ini memiliki dua agenda, yakni pertama, pidato Ketua DPR Republik Indonesia dalam rangka pembukaan masa persidangan pertama tahun sidang 2015-2016, dan kedua, pidato Presiden Republik Indonesia sebagai pengantar penyampaian atas RUU tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2016 dan nota keuangan. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden sidang Dewan terhormat, mengawali pidato pembukaan masa persidangan pertama DPR Republik Indonesia pada hari ini, kami atas nama pimpinan DPR Republik Indonesia menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijriah minal aidin wal faizin, serta mohon maaf lahir dan batin kepada Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, seluruh anggota DPR Republik Indonesia dan DPD Republik Indonesia, pimpinan dan anggota lembaga negara, para menteri kabinet kerja, serta seluruh rakyat Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan berkah, kejayaan, dan kesejahteraan bagi kita
masyarakat dan bangsa Indonesia. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden sidang Dewan yang terhormat, tahun ini bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan yang ke-70 tahun dalam suasana keprihatinan. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden dalam pidato kenegaraan sebelumnya, yaitu terjadinya bencana seperti erupsi gunung berapi, gempa bumi, dan kekeringan yang terjadi di beberapa daerah yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat dan bangsa tersebut menjadi perhatian serius anggota DPR yang baru saja menyelesaikan kunjungan ke daerah pemilihan masing-masing. Saudara-saudara, Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden sidang Dewan yang terhormat, terkait dengan pelaksanaan fungsi legislasi dan fungsi anggaran DPR Republik Indonesia, Presiden akan menyampaikan pidato tentang penyampaian atas RUU tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2016 dan nota keuangan pada rapat paripurna hari ini. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan mengacu kepada pasal 180 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Kedua dasar hukum tersebut menjadi landasan penyampaian RUU tentang anggaran pendapatan dan belanja negara, disertai nota keuangan dan dokumen pendukungnya yang hanya dapat diajukan oleh Presiden kepada DPR Republik Indonesia dan disampaikan pada setiap bulan Agustus tahun anggaran sebelumnya. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden sidang Dewan yang terhormat, terkait dengan anggaran pendapatan belanja negara, sebagaimana kita ketahui bahwa penyerapan anggaran pemerintah pusat, khususnya belanja kementerian, lembaga pada semester pertama tahun 2015 lebih rendah daripada tahun sebelumnya pada posisi yang sama, yaitu baru sebesar 208,5 triliun rupiah atau 26,2%. DPR mendorong agar kementerian lembaga segera menyelesaikan dokumen anggaran daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA, termasuk perubahan nomenklatur. Kementerian dan lembaga serta segera merealisasikan proyek-proyek infrastruktur sehingga penyerapan di semester kedua tahun 2015 akan semakin meningkat dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, Saudara Ketua dan Wakil Ketua lembaga-lembaga negara, sidang Dewan yang terhormat, dalam situasi krisis ekonomi global yang terus bergolak, kebijakan ekonomi ke depan diharapkan lebih berhati-hati. APBN tahun anggaran 2016 sebagai instrumen ekonomi nasional diharapkan dapat berperan sebagai stabilisator untuk pembangunan. Dengan demikian, pemerintah diharapkan dapat menjaga pasokan dan kestabilan harga kebutuhan pokok, serta mendorong usaha mikro kecil menengah dengan berbagai kebijakan baru, agar mampu berperan dalam perekonomian nasional, bukan saja sebagai mesin pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dalam penyerapan tenaga kerja,
sehingga memberikan ketenangan kepada masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari menuju masyarakat sejahtera, seperti yang kita cita-citakan bersama. Selain itu, ada banyak peristiwa dan penyelenggaraan pemerintahan ke depan yang layak kita cermati bersama, seperti yang telah disampaikan pada pidato kenegaraan Presiden dalam sidang bersama DPR dan DPD. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, Saudara Ketua dan Wakil Ketua lembaga-lembaga negara, sidang dewan yang terhormat, untuk mempercepat proses pemerataan, pembangunan, sifat dari pembiayaan pembangunan yang semakin terdesentralisasi harus terus didorong. Dalam hal ini, DPR terus mendukung penambahan dana desa. Perihal kenaikan alokasi dana desa, DPR mengingatkan agar pemerintah melakukan pendampingan dan mengawasi realisasinya, agar tujuan dana desa untuk kemajuan dan kemakmuran bagi masyarakat desa serta mengurangi kesenjangan antara desa dan kota dapat tercapai. Dalam hal kebijakan APBN, khususnya dalam pelaksanaan program subsidi, DPR menghimbau agar dilaksanakan revalidasi data dengan data yang akurat, kebijakan dan tujuan APBN dapat tercapai, dan program subsidi akan tetap sasaran. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang dewan yang terhormat, perkembangan hubungan internasional saat ini juga mendapat perhatian DPR, terlebih lagi dengan posisi dan peran Indonesia yang semakin diperhitungkan di tingkat regional dan global, seperti terlihat dari sejumlah kunjungan kepala negara atau pemerintah dan pejabat tinggi negara-negara sahabat ke Indonesia belakangan ini. Terkait hal tersebut, DPR dengan peran diplomasi yang dimiliki akan senantiasa mendukung pelaksanaan politik luar negeri Indonesia di fora internasional, khususnya di fora antar parlemen. Dalam masa persidangan ini, DPR akan berperan sebagai penyelenggaraan beberapa fora antar parlemen, seperti sidang Asian Parliamentary Assembly Standing Committee on Economic and Sustainable Development yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 19-20 Agustus 2015, dan sidang ke-6 The Global Conference of Parliament Against Corruption atau GOPAC yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 6 dan 8 Oktober 2015. Hal ini adalah wujud langsung dari penguatan fungsi parlemen dalam diplomasi dunia, karena Indonesia adalah negara demokrasi ketiga terbesar di dunia setelah India dan Amerika Serikat. Setelah disebutkan oleh Presiden, disinilah posisi DPR Republik Indonesia menjadi sangat penting. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang dewan yang terhormat, akhirnya seperti tadi telah sepintas disampaikan bahwa kita ini berada di kompleks Parlemen Indonesia yang sudah tua. Sebetulnya Gedung Nusantara ini bukan diperuntukkan sebagai gedung parlemen oleh Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Gedung ini dibangun untuk kepentingan The Konevo Project. Bung Karno adalah pencetus Conference of the New Emerging Forces untuk menentang dunia yang dikuasai oleh negara-negara besar
dan kaya, atau yang beliau sebut old foe, old and established forces. Gedung Nusantara ini unik dan merupakan cagar budaya nasional dan internasional. Keunikannya, bentuknya juga memunculkan banyak interpretasi. Seperti ada yang mengaitkan dengan bagian tubuh manusia, kura-kura, cendawan, atau buku yang terbuka berwarna hijau. Tetapi penjelasan dari ahli mengatakan bahwa sesuai dengan arahan Insinyur Soekarno meminta bentuk lain yang berbeda dari yang ada di berbagai parlemen negara lain. Pada sayembara desain arsitektur yang diadakan bulan November 1964 dalam rangka persiapan penyelenggaraan Konevo, Bung Karno menegaskan bahwa kompleks bangunan yang akan dibangun harus memiliki ciri khas kepribadian Indonesia. Tetapi sebaliknya, desain bangunan-bangunannya tersebut harus sanggup menjawab datangnya tantangan zaman selama beberapa tahun ke depan, serta dilengkapi persyaratan tambahan lain. Proyek Konevo wajib menampilkan kemegahan yang semata-mata agar bisa diketengahkan sebagai sebuah teladan tentang keunggulan karya rancang bangun para ahli teknisi Indonesia. Maka pada hari ini, setelah 50 tahun proyek Konevo yang 70 tahun kemerdekaan kita, sebagai ikhtisar bersama dalam membangun sistem demokrasi yang kuat, khususnya parlemen sebagai pilar penyangga, maka setelah kami ingin mengajak kepada Presiden, Wakil Presiden, para tamu, dan anggota DPR untuk melihat museum mini sejarah Parlemen Indonesia menuju parlemen modern. Jadi kalau ketukan palunya Ibu Popong juga ada di sana itu. Yang nantinya akan kita kembangkan menjadi Museum Parlemen Nasional, baik DPR, DPD, dan MPR. Untuk itu kami mengaturkan terima kasih atas kesediaan Presiden Republik Indonesia, karena sesungguhnya ini adalah proyek nasional untuk rakyat dan bangsa Indonesia. Sebelum kita mendengarkan pidato Presiden tentang pengantar penyampaian atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2016 dan nota keuangan, marilah kita saksikan bersama penayangan video pendek mengenai sejarah DPR. Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, sidang Dewan yang terhormat. Demikian pidato pembukaan yang telah kita selesaikan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.